Nasrani. Ada pula sebagian penduduk yang memeluk agama pagan. Pagan adalah aliran kepercayaan yang meyakini adanya kekuatan benda-benda dan alam, misalnya matahari, bulan, dan binatang-binatang. Kondisi sosial masyarakat Yastrib terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu masyarakat Yahudi dan masyarakat Arab. Masyarakat Yahudi sedikitnya terdiri dari 3 bani atau suku, yaitu Bani Kainuka, Bani Quraisyah, dan Bani Nadir. Sedangkan masyarakat Arab terdiri dari 2 suku, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Sedangkan kemasyarakatan dua kelompok ini kurang harmonis. Mereka sering berselisih yang disebabkan adanya perebutan daerah kekuasaan. Dengan berdirinya Masjid Nabawi, umat Islam merasa nyaman dan aman untuk melaksanakan ibadah sholat. Masjid tersebut juga digunakan sebagai pusat kegiatan umat Islam, merupakan tonggak sejarah masyarakat Islam. Masjid Nabawi selalu ramai oleh orang-orang yang akan melaksanakan sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW. Pembangunan Masjid Nabawi kemudian disempurnakan dengan pembangunan jalan-jalan raya di sekitar masjid. Kota Madinah yang kini maju menarik masyarakat di sekitar Madinah berdatangan ke kota itu. Mereka berimigrasi untuk berdagang maupun tujuan lainnya. Akhirnya, Madinah menjadi kota terbesar di seluruh wilayah Jazirah Arab. Semakin lama, masyarakat Muslim berkembang menjadi besar dan berpengaruh, sehingga mengakibatkan kecemburuan, terutama dari masyarakat Yahudi dan Nasrani. Nabi Muhammad SAW melihat gelagat rasa tidak senang dari mereka. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Nabi Muhammad SAW segera menata masyarakat dengan menerbitkan aturan untuk umat Islam. Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor berdasarkan persaudaraan agama untuk menggantikan persaudaraan berdasarkan daerah, sehingga tidak ada lagi perbedaan asal daerah. Hasil dari persaudaraan itu, terbentuklah masyarakat Muslim yang saling bahu-membahu. Kaum Muhajirin berbaur dengan kaum Ansor dalam kegiatan perdagangan dan pertanian. Abdurrahman bin Auf menjadi pedagang, sedangkan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib menjadi petani. Dalam hal pertanian, masyarakat Ansor menyediakan tanah berikut pengalaman dan pengetahuan tentang pertanian. Sebaliknya, masyarakat Ansor mendapatkan pengalaman berdagang dari orang-orang Muhajirin. Mereka menimba ilmu berdagang, keuletan, keramahan, dan cara menarik langganan. Persatuan dan kesatuan masyarakat sebagaimana di atas sangat jauh berbeda dengan keadaan masa lalu mereka. Semangat dakwah Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya selalu membara tanpa mengenal lelah dan putus asa. Di Madinah mereka juga berdakwah kepada penduduk setempat, termasuk kepada orang-orang Yahudi, Nasrani, dan kaum pagan. Suku Aus dan suku Khazraj menerima dengan baik seruan Nabi Muhammad SAW. Mereka sepakat menyatakan kesetiaannya kepada Nabi Muhammad SAW dan mendukung sepenuhnya dakwah beliau. Padahal sebelum dapat hidayah Islam, mereka selalu bermusuhan. Sekarang mereka bersatu, mengorbankan jiwa dan harta, serta mendorong semangat Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah demi kejayaan Islam. Di lain pihak, orang-orang Yahudi semakin membenci Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Mereka merasa terusik dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya di kota Madinah. Mereka mulai menebar permusuhan dengan menghasut suku Aus dan Khazraj agar mereka murtad dari Islam, kembali ke agama semula. Mereka juga menggalang kekuatan untuk menghancurkan Islam. Diam-diam,
Mereka berusaha melemahkan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Salah satu tokoh mereka adalah Abdullah bin Ubay bin Salul yang mengadakan kontak rahasia dengan kaum kafir Quraisy di Mekah. Seluruh perkembangan umat Islam di Madinah selalu disampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy dengan tujuan menggerogoti kekuasaan Nabi Muhammad SAW. Hal inilah yang memicu terjadinya peperangan-peperangan antara umat Islam dengan kaum kafir Quraisy. Peperangan tersebut yaitu Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.